KPK OTT Wamenakar Immanuel Ebenezer, bongkar kasus yang menjeratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ayudhya TV. Apa kabar Anda semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan diberi pelindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kami hadir dengan kabar besar yang kembali menggemparkan publik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang pejabat negara yang namanya tidak asing lagi. Dia adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Sahabat Ayudhya TV, OTT ini langsung menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan pejabat tinggi di kementerian. Lalu, kasus apa yang menjeratnya? Bagaimana kronologinya? Dan apa dampaknya untuk dunia ketenagakerjaan di Indonesia? Kita akan kupas tuntas dalam berita kali ini. Simak sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru dari kami. Sahabat Ayudhya TV, KPK mengkonfirmasi bahwa OTT dilakukan pada Jumat malam di Jakarta. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer diamankan bersama sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi. OTT ini dilakukan setelah KPK memantau pergerakan dan aktivitas terkait selama beberapa waktu. Sumber internal KPK menyebut bahwa Immanuel dan pihak-pihak lain langsung dibawa ke Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan intensif. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap. Lalu, apa yang menyebabkan Wamenakar ini terjerat OTT? Menurut informasi yang kami himpun, kasus ini terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam program yang dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan. Dugaan awal mengarah pada praktik gratifikasi dan pengaturan proyek yang melibatkan sejumlah pihak. KPK belum merinci jumlah uang yang diamankan dalam OTT ini, namun sumber menyebutkan ada barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah signifikan. Siapa sebenarnya Immanuel Ebenezer? Beliau dikenal sebagai aktivis yang kemudian masuk ke lingkaran pemerintahan. Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, namanya cukup populer di dunia aktivisme dan sempat memimpin beberapa organisasi. Posisi Wamenakar tentu memiliki peran strategis, terutama terkait kebijakan ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja, hingga pengawasan program di tingkat nasional. Hal ini membuat setiap langkahnya selalu jadi sorotan. KPK menyatakan bahwa OTT ini adalah bagian dari komitmen pemberantasan korupsi di semua lini pemerintahan. Meski belum ada detail lengkap, KPK mengimbau masyarakat untuk menunggu proses hukum berjalan. Di media sosial, nama Immanuel Ebenezer langsung trending. Banyak warganet yang terkejut dan menuntut transparansi penuh dari pemerintah. Tagar seperti OTT Wamenakar dan KPK langsung masuk daftar trending topik nasional. Kasus ini tentu berdampak besar terhadap kepercayaan publik pada kementerian, apalagi Kementerian Ketenagakerjaan memegang peranan penting dalam pengelolaan tenaga kerja nasional. Jika terbukti bersalah, hal ini akan menjadi catatan serius dalam tata kelola pemerintahan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan mengambil alih tugas Wamenakar jika statusnya ditetapkan sebagai tersangka? Apakah ada pejabat pengganti sementara? Hal ini masih menunggu pernyataan resmi dari pemerintah. Saat ini, tim penyidik KPK sedang mendalami bukti dan memeriksa para pihak terkait. KPK menegaskan akan menyampaikan informasi resmi dalam konferensi pers setelah proses pemeriksaan awal selesai. Publik diminta untuk tidak berspekulasi dan menunggu keterangan resmi. Sahabat Ayudhya TV, kasus seperti ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi dengan cara melaporkan dugaan pelanggaran melalui jalur resmi. Sahabat Ayudhya TV, bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Apakah ini tanda bahwa pengawasan harus diperketat di setiap kementerian? Tulis opini Anda di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar kamu selalu update berita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berita selanjutnya.